Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Obrolan YK kali ini bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta. Nah, bagi yang belum tahu, untuk Sobat YK, KPAID Kota Yogyakarta ini adalah sebuah lembaga non-struktural yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak anak, kemudian melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, dan memberikan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, 40 menit ke depan bersama saya Suki Ratnasari, kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental remaja. Sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat berkompeten. Beliau adalah Ibu Sylvie Dewayani, MSc Psikolog dari Spring Up Consultant. Apa kabar, Bu Sylvie? Sehat-sehat selalu ya? Sehat, tambah cantik Mbak Kiki. Oh iya, Mbak Kiki maksudnya. Oh gitu ya, Ibu juga loh tambah cantik, tambah seger. Lagi habis olahraga ya pagi-pagi ini ya. Thank you. Siap. Nah, Bu Sylvie, tadi kan saya baca-baca nih soal data tentang kesehatan mental remaja. Ternyata menurut laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022, itu 1 dari 3 remaja Indonesia usia 10-17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Betul. Terus 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Yang kira-kira itu kalau misalnya dijumlah ya Bu, ada 15,5 juta atau sekitar 34,9% mengalami masalah mental, dan 2,45 juta atau sekitar 5,5% mengalami gangguan mental. Nah, rata-rata tuh gangguannya adalah gangguan kecemasan. Jadi gabungan antara fobia cemas dan gangguan cemas menyeluruh. Itu sebesar 3,7%, selanjutnya ada depresi mayor dan lain-lain gitu. Nah, ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada kondisi produktivitas nasional yang akan nanti menghambat di 2045. Kita nggak akan jadi Indonesia maju kalau begini caranya. Nah, nanti kan saya penasaran nih, sebenarnya di data itu kan ada masalah mental dan gangguan mental. Ini bedanya apa sih, Bu? Baru mau ngomong itu Mbak Kiki udah nanya. Nih keren nih Mbak Kiki ini. Soalnya tipis-tipis. Dan betul sekali. Ada 2 stase memang ya. Pada saat anak-anak mengalami masalah mental, itu kalau kita bisa selesaikan akan lebih cepat sebenarnya. Jadi masalah mental itu adalah predominansi atau kejadian awal di mana kalau itu tidak diselesaikan pasti akan mengarah kepada stase selanjutnya yang disebut sebagai gangguan mental. Nah, masalah mental itu kalau di dalam sisi psikologis ya, itu kita kenal sebagai masalah-masalah neurotis ya, yang masih anak-anak ini masih mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dirinya walaupun gangguannya muncul. Tetapi kalau dia sudah sampai kepada sisi psikotik ya, jadi kalau yang tadi namanya neurotism ya, kalau dari sudah sampai kepada sisi psikotism, itu anak sudah tidak bisa mengendalikan lagi. Jadi kalau udah marah ya dia nggak bisa menghentikan marahnya. Pada saat dia mengalami masalah mental, di mana agresivitasnya juga muncul, marahnya juga muncul, itu anak juga anak masih bisa untuk menghentikan, mencari kendali diri yang biasanya bisa distimulasi dari orang lain juga, orang tuanya misalnya, lalu berhenti gitu ya. Jadi kalau dia depresi atau dia mengalami kekecewaan yang drop besar gitu, lalu ada orang yang mensupport dia, itu hilang, dia bisa kembali walaupun akan bisa muncul lagi. Jadi ini yang disebut sebagai masalah mental ya. Jadi sebetulnya wujudnya hampir sama, tetapi yang ini predominannya. Kemudian jadi fase awalnya gitu. Betul ya. sekali. Kemudian yang kedua adalah kalau dia sudah masuk stase pada gangguan mental itu sendiri. Gangguan mental ini biasanya tidak bisa diselesaikan sendiri, harus memerlukan bantuan profesional ya, seperti psikolog. Nah, akhir-akhir ini entah karena kesadarannya tinggi, entah karena memang tekanannya lebih berat, itu memang kasus yang ada di Spring Up pun makin banyak, makin meningkat dan usianya ya di remaja memang. Dan ini
Nah, dan juga ada beberapa di anak-anak ya. Itu yang sangat menyedihkan bagi saya juga anak-anak juga, tidak hanya remaja. Itu kira-kira. Oke, nah ini ngomongin soal rentang waktu 10 sampai 17 tahun itu yang dimana kita menyebutnya adalah ini masa remaja dalam sebuah siklus hidup manusia. Fase ini memang kayak rentan gitu ya. Jadi galau-galaunya, terus jadi secara fase ini dia perkembangannya di masa pubertas yang kemudian secara emosional juga dia mengalami perkembangan. Nah, kenapa kemudian ini jadi rentan sih sebenarnya gitu kalau untuk remaja? Itu dia. Jadi remaja ini unik ya, masa turbulensi paling besar di dalam hidupnya, karena sepertinya masa ini masa di mana baik secara fisik yaitu hormonal itu memang terjadi perubahan yang luar biasa. Yang semua perubahan lah membuat setiap individu menjadi tidak nyaman ya. Perubahan mulai dari dia tadinya biasa-biasa saja sudah kemudian merasakan adanya kematangan seksual. Ada dorongan seksual, ada perasaan-perasaan yang tadinya nggak muncul jadi muncul gitu. Nah, dari fisik sendiri itu penyumbang cukup besar ya kalau ini tidak bisa diseimbangkan dengan baik oleh anak atau anak mengalami flooding ya terhadap isu perkembangan seksual yang luar biasa dari sisi fisik ini memang membuat anak gelisahnya itu lebih besar dan lebih rentan. Nah, senyampang dengan munculnya perubahan kelenjar secara alamiah itu yang memang muncul, itu juga dia mengalami perubahan tuntutan dari ini yang kemudian memperberat ya dari lingkungan sosialnya. Jadi kalau tadi ini internal nih, sekarang eksternal nih ya, berarti eksternal sudah mulai muncul, walaupun eksternal itu juga terpicu dari sisi emosional dia ya. Jadi turbulensi yang paling luar biasa itu adalah karena adanya tuntutan dari lingkungan sosial yang sudah mulai menempatkan dia kepada kemandirian, kemudian beberapa hal yang harus dia tetapkan sendiri, ada proses komitmen yang panjang, yang itu tanggung jawab yang lebih besar, dan itu sayangnya terjadi bersamaan dengan perubahan fisik tadi. Ini yang disebut memang fase yang turbulence betul-betul ya, yang betul-betul chaotic itu di usia remaja. Jadi kalau kita bisa beresin usia ini, sebetulnya ke depan itu anak akan lebih gampang. Nah, masalahnya gitu. Kan di masa-masa seperti itu mereka tuh lagi nggak deket-deketnya kan ya sama orang tua, lagi nggak deket-deketnya sama guru misalnya. Malah itu fase di mana kemudian dia ngerasa aku udah fix sebagai seorang pribadi yang dewasa gitu. Jadi kayak nggak perlu attach sama gitu karena nggak perlu attach sama orang tua, jadinya nggak perlu attach sama guru. Nah, untuk menghadapi itu ya sendirian sebetulnya kan belum mampu ya mereka ya. Nah, apa sih yang kemudian bisa dilakukan gitu orang-orang sekitarnya gitu, kita sebagai orang tua gitu, sebagai orang yang ada di dekat remaja dengan attachment yang lagi dalam masa seperti itu dan mereka harus dibantu, apa sih sikap kita? Bener sekali. Anak-anak ini terutama kalau sudah di usia 12, 13, 14 sampai ke 16 itu alergi dengan segala bentuk otoriter. Jadi pada saat orang tua mendekati dengan cara itu pasti, atau guru mendekati dengan cara itu, ya pasti ini sudah gatel-gatel lah mereka ya. Ada yang gatel-gatel, ada yang sesak nafas. Jadi nggak cocok dengan pola ini gitu. Nah, untuk menjawab apa yang disampaikan Mbak Kiki tadi, tak panggil Mbak nggak apa-apa? Iyalah ya. Bukan Bu ya. Mbak Kiki ini tadi adalah orang tua itu sering kali gini, anaknya mengalami perubahan pertumbuhan perkembangan, pola asuhnya nggak berkembang dong. Jadi masih dianggap anak kecil gitu ya. Dan itu banyak persentasenya, hampir semua gitu. Guru pun demikian. Harusnya kan pada saat dia menemani anak-anak di SMP, SMA, dia nggak bisa menggunakan pendekatan anak-anak di SD gitu ya. Orang tua juga demikian. Jadi perintah, kemudian itu kan yang paling ya itu tadi dia paling nggak suka, alergi dia sama perintah. Banyak loh yang mengeluhkan tuh orang tua itu bahkan berkomunikasi aja nggak bisa loh sama anaknya. Karena yang ada adalah
anak ini mempersepsi bahwa apa yang disampaikan orang tua itu beda jauh dengan apa yang dia pikirkan. Nah, saya masih ingat ya, ada film Cosby Show, ingat ya, itu zaman saya kecil maksudnya, jadi kelihatan udah tua banget ya. Jadi Cosby Show itu kan salah satu keberhasilan orang tua, dia kayaknya menulis tuh yang pemerannya Bill Cosby itu, bahwa keberhasilan orang tua adalah saat dia berhasil, atau guru ya, saat dia berhasil menjadi sahabat. Jadi pendekatan yang menjadi sahabat. Mengapa kiblat anak-anak pada saat usia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu sangat dipengaruhi oleh temannya. Apa yang dikatakan temannya itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Kebenaran itu. Kebenaran itu. Ensiklopedinya di situ gitu. Nah, kalau orang tua datang dengan serta-merta tanpa mencoba memahami hal itu, ya nggak akan masuk. Dan kalau tidak bisa masuk, yang ada adalah kendalinya tidak muncul. Sementara anak-anak ini kan setengah mateng, setengah mateng ya, istilahnya antara bagaimana dia benar-benar bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan, dan tidak sama sekali itu tipis banget gitu. Jadi kadang-kadang juga camouflage gitu, merasa sudah, tetapi ternyata dia sebetulnya keliru, dan untuk membetulkan yang keliru ini jadi berat sekali pada saat dasar-dasar di usia bawahnya tidak muncul. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita semua, karena salah satu yang memperberat kasus-kasus kesehatan mental itu diantaranya itu. Misalnya saya tanya, berapa kali sih kamu tuh ngobrol sama mama atau sama ibu gitu? Gak pernah. Gitu. Terus kamu ngobrolnya sama siapa? Sama temen. Temennya banyak? Enggak. Temennya di mana? Dari Tinder. Nah kan, dari Telegram. Nah kan. Padahal di situ misinformasinya banyak banget ya. Banyak banget, dan siapa yang ada di situ kita nggak tahu. Kadang-kadang serigala berbulu domba juga ada di situ gitu. Dan begitu sudah terjadi, maaf ya, kejadian kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu kan kejadiannya seperti itu. Orang tua kehilangan, kayak layang-layang putus kan, begitu sudah terlanjur masuk di dalam aplikasi-aplikasi dating seperti itu. Waduh, itu udah susah banget ya. Nah, ini diperparah lagi sama kecenderungan remaja untuk self diagnose ya. Karena sekarang internet udah bisa diakses, terus mereka bisa baca, terus ketika mengalami sesuatu, ketika mengalami sesuatu mereka udah bisa, kayaknya aku bipolar nih gitu. Kayak bangga banget nih gitu. Dan itu jadi tren, bener banget. Jadi bangga banget kalau aku punya mental health issue, itu aku keren gitu. Nah, sayangnya kemudian itu jadi diyakini kebenarannya oleh si remaja ini gitu. Lalu kemudian dia karena mendiagnos dirinya sendiri, oh ya aku ini anxiety nih, aku ini bipolar nih, kayak gitu. Ini tuh sebenarnya kayak bener apa enggak sih gitu. Karena satu sisi kan memang bener ya, informasinya banyak gitu. Lalu mereka bisa membaca, lalu kemudian menerapkan pada diri sendiri gitu. Sebenarnya tapi lupa disclaimer-nya kan. Nah, kan pasti ada disclaimer-nya. Semua alat itu kan diperlukan pendalaman di dalam memaknai ya. Karena nggak bisa sembarangan. Jadi semua alat itu pasti harus dilakukan pemaknaan menurut dinamika psikologis gitulah kira-kira ya, bahasa teknisnya aku nggak bisa, tadi nyari-nyari bahasa yang nggak teknis sama nih. Harus ada pendalaman mengenai gimana hal itu muncul gitu, bukan serta-merta. Karena suatu status misalnya saat ini kemudian dia ketemu nih, wah ternyata aku bipolar, itu ada ceritanya gitu. Kenapa kok kemudian kamu menjawab di situ seperti itu? Nah, cerita ini kan harus diolah, kalau oleh profesional kan harus diolah. Belum tentu itu bipolar dalam arti yang seperti dimaksudkan. Nah, ini yang kemudian menjadi tambah over anxiety-nya tambah tinggi, kemudian kadang-kadang menjadi depresi juga dan meningkatkan gangguan mental. Saya ada satu kasus ya juga sama seperti itu, self harm, yang anak-anak itu paling sering self harm ya. Kalau usia yang saya temuin di ruang klinis saya itu usia SMP itu sudah mulai self harm itu menjadi suatu tren gitu ya.
cutting, bener. kemudian bukannya ini sesuatu yang ini tapi difoto jadikan status kayak gitu-gitu yang kalau cutting beneran sih ada juga ya. Cutting beneran biasanya nggak akan jadi status. Jadi kalau yang masih status itu bukan cutting. Self harm itu beda dengan suicide. Ini mungkin perlu saya jelaskan kali ya. Bedanya gimana? Jadi tujuannya udah beda sebetulnya. Kalau self harm itu biasanya akar masalahnya atau penyebabnya karena dia merasa bersalah dan ingin menghukum diri. Jadi self harm itu ada 3 macam ya biasanya yang paling banyak dilakukan. Dari cutting yang menyayat itu, kemudian pulling, narik rambut sampai botak itu, kemudian hitting ya, yang mukul-mukul dirinya atau tembok gitu ya, kepala dibenturkan. Biasanya gitu. Itu 3 macam ini dia lakukan karena dia sedang merasa bersalah dan menghukum diri. Jadi setiap sayatan itu adalah untuk menenangkan. Jadi dia habis melakukan sesuatu gitu ya, kemudian dia melakukan kompensasi dengan self harm. Tapi kalau bunuh diri itu akan masalahnya hopeless. Jadi agak beda. Kalau ada orang tua yang anaknya self harm udah ketakutan bunuh diri itu sebenarnya enggak. Mereka enggak di situ gitu. Dan bukan karena cari perhatian juga, kecuali yang dipasang di status tadi ya. Tapi kalau yang benar-benar mengalami gangguan mental dengan self harm dengan kondisi itu tuh ya memang dia memang ada perasaan bersalah dan dia harus menghukum dirinya untuk merilis. Kalau hopeless itu dia tidak punya harapan lagi, dia merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Nah, itu suicide. Suicide itu mulai dari suicide thought ya, kemudian jadi pikiran untuk bunuh diri, attempt, kemudian ya sudah melakukan suicide. Dan itu harus itu biasanya kalau ini nggak ditangani dia akan naik ya levelnya ke situ. Jadi begitu ada suicide thought langsung bawa ke profesional aja. Ada juga yang dia melakukan self harm itu dengan alasan bahwa harus ada luka yang dia lihat di tubuh dan itu sembuh gitu. Jadi dia harus ngerasain itu dan melihat oh ya sembuh, karena yang luka di dalam kan dia nggak tahu gitu. Ini udah sembuh apa belum. Itu kayak refleksi ya, refleksi untuk itu. Jadi kan ini semacam OCD juga sih sebetulnya, obsession compulsive disorder juga ya. Nah, kalau kebetulan di klinik di Spring Up ya, yang kalau di teori mungkin nggak ketemu ya, tapi sudah kan saya jadi psikolog udah 25 tahun ini ada hal yang bisa kita simpulkan itu Jadi kalau ada OCD ya dalam hal menyakitnya hati itu pasti awalnya karena penyesalan, rasa bersalah. Tapi kalau ada OCD yang harus mandi, cuci tangan, sampai dia, sampai tangannya ada sampai segini ini udah beda warna gitu ya. Itu biasanya karena sesuatu yang berkaitan dengan seksual. Pasti itu, air ya. Mandi lama, jadi selalu saya tanya, anak saya kok gini ya mandinya lama gitu ya. Itu sampai berapa lama gitu ya. Apalagi kalau sejam, kemudian setiap kali mandi itu kamar mandi basah semua. Itu tanda-tanda itu. Tapi kalau OCD yang lupa-lupa, yang karena bolak-balik mengunci pintu, bolak-balik ini yang ketinggalan itu karena kecemasan yang memang tidak tinggi, karena sering mendapatkan ancaman, sering mendapatkan tuntutan gitu, overkompensasinya seperti itu gitu. Nah, tadi kita kan di awal tadi nyebutin beberapa bentuk kesehatan mental ya, jadi jenis kayak anxiety, depresi gitu kan. Bisa dijelasin nggak sih Bu itu kenapa kok yang paling tinggi sekarang yang dialami ini anxiety gitu ya, terus kemudian depresi kayak gitu itu gejala-gejalanya gimana, terus itu bentuk-bentuknya apa aja sih? Kita mulai satu-satu kali ya. Anxiety itu kecemasan itu biasanya terjadi karena secara umum itu pasti berawal dari konsep diri. Secara umum ya. Hampir semua anak yang mengalami gangguan mental ataupun masalah mental itu berawal dari konsep diri. Konsep diri itu bagaimana dia melihat, memandang dirinya ya. Kan ada konsep diri yang positif, ada yang negatif. Konsep diri yang positif itu adalah konsep diri di mana dia bisa menerima dirinya, bisa melihat kelebihan dan bisa menerima kekurangan, dia tahu how to overcome kekurangannya, kemudian dia bersahabat dengan dirinya. Ini kan dari kecil nih, anak-anak ini biasanya ditekankan untuk cari teman dan cari sahabat, lupa orang tuanya untuk
mendorong supaya dia bersahabat dengan dirinya sendiri dulu. Ini mencintai diri sendiri dulu gitu ya. Baru kemudian ini tuh penting banget. Jadi ini kenapa selalu saya sampaikan ya di mana-mana. Karena salah satu tameng paling kuat untuk gangguan mental maupun masalah mental di usia anak remaja sampai kita dewasa itu sebetulnya adalah konsep diri itu core ya, yang benar-benar di dalam, yang bagaimana kalau kita sudah bersahabat dengan diri kita itu kita nggak akan bisa ditekan oleh siapapun termasuk keadaan gitu ya. Banget, ya. Tapi kan sekarang ini dengan banyaknya teknologi, informasi, sosial media, bagaimana mereka itu kemudian banyak melihat artis di TikTok lah, di IG lah dan lain sebagainya, membayangkan hal yang kemudian halusinasinya menjadi gede gitu ya. Bukan halusinasi, halunya. Jadi persepsi dia terhadap ketokohan itu menjadi sangat besar, di mana dia kemudian lupa untuk menghargai dirinya. Ini juga setelah kemudian terjadinya gangguan mental atau masalah mental ini pada remaja, semakin dia lebih banyak bercermin terhadap orang lain, tidak bersahabat dengan dirinya, semakin rentan kan anak-anak ini untuk mendapati masalah tersebut. Nah, salah satu bentuk kecemasan itu kan yang disebut cemas itu pada saat apa yang dia harapkan dengan apa yang saat ini ada di depan matanya itu tidak sama gitu. Apa yang ada di dalam dirinya itu tidak sama. Ekspektasi sama realitanya nggak sama. Betul, dan itu membuat kalau itu kemudian menjadikan sesuatu tuntutan, biasanya disertai dengan assault ya, disertai dengan ancaman misalnya dari pihak luar seperti orang tua atau ada target-target tertentu, itu menjadi kecemasannya sangat tinggi. Atau dia mengekspektasikan dirinya harus mencapai sesuatu dirinya gitu sendiri ya. Juga mempunyai target yang sangat besar, itu anxiety pasti terjadi. Jadi saya pernah mendapati orang dengan anxiety tinggi sehingga tidak bisa menguasai dirinya, itu kemudian disebut depresi. Depresi adalah posisi di mana dia sudah tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri, bangkit, merasa tidak mampu, merasa kehilangan apa yang menjadi miliknya, merasa kehilangan masa depan. Nah, itu depresi statusnya. Kemudian di lain pihak itu juga ada gangguan emosional selain emosional lain selain anxiety, seperti marah ya. Jadi anger problems itulah yang mengarah kepada munculnya anak-anak yang menekan rasa marahnya di masa tertentu itu sebetulnya kayak bom waktu ya. Pada satu titik dia akan menimbulkan marah yang besar sekali karena nggak selesai marahnya. Terus perasaan apapun jadi marah gitu ya. Jadi kecewa, marah, sedih apa jadi marah jadi gitu. marah. Dan ini biasanya biang itu awal munculnya bipolar. Itu akar masalahnya Stase bipolar itu adalah pada saat antara fase sedih, marah, kecewa dengan overjoy itu bercampur. Nah, hampir semua kasus bipolar itu terjadi karena kendali diri. Nah, kalau kendali dirinya lemah, seperti contohnya, dia seneng yang itu tuh kalau kedengaran ketawanya aja kita sudah itu overjoy gitu. Karena akhir dari overjoy itu pasti sesuatu yang menyedihkan. Kalau joy itu nggak apa-apa, tapi namanya overjoy ya kan, itu pasti endingnya adalah sesuatu yang kemudian merasa drop dia karena terlalu berlebihan rasa sukanya. Ini yang kemudian membuat stase pada bipolar. Bipolar yang paling parah yang kemudian sudah sampai kepada, kan bipolar ini ada yang kemudian anak-anak ngetes self diagnosis itu sebenarnya cuma itu adalah pada sisi bukan gangguan mental tapi masalahnya bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosi kan sebetulnya. Pakai kuis itu yang ada di internet. Kamu tuh bipolar gitu. Bipolarnya itu pada ranah dia nggak bisa mengendalikan emosi sebetulnya. Kalau istilah kami ya pengendalian emosi sih. Tapi kalau sudah bipolar pada titik di mana dia sudah tidak bisa mengendalikan diri. Kalau dia marah yang tidak bisa terkendali. Saya punya satu kasus yang dia memang sangat marah sama ibunya karena dulu waktu kecil dia diperlakukan dengan penuh tekanan, ini harus juara dan lain sebagainya begitu, yang dia sangat penurut, tidak punya ruang, space untuk dirinya menjadi dirinya sendiri, nggak bisa mengekspresikan pendapatnya. Tapi kan anak pinter, dia merekam semua kejadian dong ya. Nah, saat kemudian usia SMP dia switch, kemudian jadilah dia bipolar. Bipolarnya hanya pada ibunya, marahnya hanya pada ibunya, dan kata-katanya persis sama dengan waktu dia diperlakukan waktu kecil.
termasuk dia melihat ibunya kepada ART gitu ya, itu mengatakan kata itu dipakai. Jadi salah sedikit ibunya menyiapkan pakaian itu bisa marahnya luar biasa, dan kalau udah senengnya luar biasa, dan itu fluktuasinya bisa sangat episode ya namanya. Episodenya sangat dekat sekali. Alhamdulillah udah selesai, udah menikah dia dan bagus itu. Tapi ya memang harus diselesaikan, dicabut masa lalunya, kemudian di re-experiencing ya namanya kalau di tempat kami itu. Kemudian jadilah dia menjadi kepribadian yang sudah memaafkan. Jadi kalau istilah di teman-teman kalau di Halodoc atau apa itu harus damai dengan masa lalu. Kelihatannya bingung gimana caranya. Ya itu sebenarnya kemudian kita harus re-experiencing lagi. Nah, kemudian yang PTSD itu pasti didahului dengan traumatis. Kalau PTSD nggak pernah ada tanpa trauma. Nah, jadi harus ada peristiwa yang sangat traumatis. Traumatis itu bisa kehilangan orang tua, bisa kejadian yang dia di rape, rape, atau sebetulnya nggak rape, sayang-sayangan tapi berakhir dengan kecewa, atau dia menyakitkan relasi seksual yang kemudian ditinggalkan, di ghosting gitu ya. Hal-hal yang traumatis seperti itu yang biasanya akan mengarah kepada PTSD. Wujudnya PTSD ini bisa macam-macam. Bisa kemudian wujud tadi anxiety gitu. Jadi PTSD dengan anxiety, PTSD dengan gangguan anxiety umum, PTSD dengan kayak gitu-gitulah itu bisa muncul. Lalu fobi ini adalah ketakutan yang di luar nalar ya. Sebetulnya sesuatu nggak perlu ditakutin kan, tapi dia karena pada satu waktu dalam perkembangannya pernah mengalami kejadian yang berkait dengan sumber fobinya itu, dia kemudian dia nggak bisa menguasai. Contoh yang paling gampang, ada anak banyak loh ternyata tripofobia, tahu nggak sih, yang bulat sama bulat-bulat itu. Jadi kalau melihat bulat-bulat itu dia gitu ya, dia benar-benar nggak mampu. Atau malah ternyata setelah kita telisik di masa lalunya ya pakai ginesiologi itu munculnya adalah waktu itu pengasuhnya adalah sangat galak. Ibunya bapaknya sangat sibuk kerja, dia umur 4 tahun dengan pengasuhnya itu jerawatan dan galak sekali, membuat dia fobi gitu. Rekaman di kepalanya yang namanya bulat-bulat, karena dia kan kalau digendong gini karena dia lihat deket banget ya. Itu diselesaikan, selesai tripofobianya. Ya ampun. Ada banyak lah gitu. Nah, kira-kira terus kapan sih gitu kita itu perlu bantuan profesional? Tadi kan Ibu udah bilang kalau udah gangguan mental itu berarti butuh bantuan profesional. Nah, kita sendiri tuh bisa nggak sih mendeteksi kapan sih kita butuh ciri-ciri gitu kali ya. Jadi pertama, pasti ada perubahan perubahan suasana hati. Itu kalau perubahan suasana hati itu sangat drastis. Dari yang kita passionate ya, kemudian menjadi orang yang apa-apa tidak ada harganya, apa-apa tidak ada maknanya buat saya, nggak ada value-nya, itu sudah pasti di ujung ambang kita mengalami gangguan. Ya, sudah ada masalah mental kan, berarti hilang semangat. Bangun tidur kalau capek, kemudian apa sih hari ini sama aja sama kemarin gitu. Kalau idiomnya orang Amerika, same shit different day gitu kan ya. Kemudian kehilangan reason for living lah. Jadi inti utama itu kalau sudah sampai ngapain aku hidup. Nah, itu sudah ada di ambang kita sudah mau ke gangguan tuh. Jadi udah mesti di ini. Jadi orang tua kalau juga gitu kan ya, betul sekali, dia melihat dirinya tidak bermakna. Ini yang ketiga ya. Terus ada lagi ini, nggak suka bergaul. Yang tadinya anak-anak yang suka ceria, paling nggak ceria, gitu ya, dia menarik diri. Nah, kalau sudah ada proses menarik diri dan menolak lingkungan, banyak di kamar dan lain sebagainya, itu tanda-tanda yang paling gampang disinyalir oleh orang tua kan ya, bahwa dia sedang mengalami masalah mental yang akan masuk ke gangguan mental. Apatis, dia nggak peduli pada dunianya. Entahlah, pokoknya dia nggak peduli, dia hanya peduli dengan perasaannya dan apa yang dia lakukan. Nah, ini yang kalau sudah sampai kepada ciri-ciri ini, mestinya ya kalau saya sebagai orang tua ya segera kemudian kalau bisa ditangani oleh orang tuanya, diajak berbicara ya memang akan bagus. Diajak dulu, kemudian diajakin ke profesional sih kalau udah di situ. Nah,
rata-rata kan orang tua kemudian nggak ngeh ya bahwa ini tuh ini udah harus butuh bantuan profesional gitu. Nah, kalau kemudian jadi nggak ngeh dan tidak dibantu oleh profesional, dampaknya apa, Bu? Jangka panjang, karena kita ngomongin remaja nih ya. Yang paling buruk ya depresi. Gitu ya. Yang paling buruk. Jadi saya pernah dapat anak itu yang benar-benar jadi kayak robot. Jadi berdiri dan gerakannya itu benar-benar yang kayak robot. Kepalanya kalau kayak gini-gini. Nah, itu sudah depresi yang berat ya. Itu kalau dengan kinesiologi pun harus berkali-kali dilakukan karena pasti lapisan masalahnya banyak. Banyak banget. Nah, itu kalau tidak dilakukan penyembuhan dan pemaknaan hidupnya hilang kan sudah selesai. Sebetulnya dia status quo ya, hidupnya ada, hidup tapi tidak hidup sebetulnya. Ini kasihan sekali orang-orang seperti ini. Saya menemukan di kasus dewasa itu yang kemudian dia tidak bekerja, dia tidak menikah, itu kan awalnya kan dari proses-proses kayak gini. Dan kita nggak mau kan 2045 kebanyakan yang kayak gitu. Banyak yang punya masalah kayak gitu ya kan. Jadi Indonesia maju kita nanti. Nah, kalau seperti itu ya, kita udah ada di fase bahwa kita sebagai orang yang dekat dengan remaja gitu, bahkan mungkin di antara sobat YK ini punya anak di usia remaja gitu. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk support? Tadi di awal kita udah bahas dikit, cuman kayak nggak mungkin juga mengharapkan mereka untuk minta bantuan orang tua, guru kayak gitu ya. Tapi kita tuh apa sih sikapnya sebagai orang tua gitu? Ya, ada salah satu. Tadi mungkin saya kelupaan satu ya. Sebetulnya sejak kecil itu kan kita mesti membiasakan anak-anak kita itu untuk damai dengan kesalahan. Aku tuh paling suka, saya tuh paling suka ya dengan konsep itu. Hampir sebagian besar orang tua itu menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang black and white, kemudian itu menjadi sesuatu yang wow, mengerikan sekali. Tidak termaafkan gitu ya, dan anak kemudian sangat takut dengan kesalahan. Ini awal loh dari gangguan, dari masalah ya, sebenarnya masalah dulu kan, masalah mental. Jadi sebetulnya kalau ingin membiasakan anak menjadi sehat mental, ya selain konsep diri tadi, anak mesti juga dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman yang penuh dengan kalau itu kesalahan, ya ayo kita damai dengan kesalahan kita. Oh, ternyata dari semua kesalahan kita belajar. Itu tuh apa ya, gimana caranya supaya, karena lubangnya paling banyak di situ loh Mbak Kiki. Benar. Hampir setiap orang tua menganggap sebuah kesalahan itu sesuatu yang mengerikan sehingga anak sendiri bahkan rela berbohong untuk kesalahan itu yang jadi berat. Ini agak berat sih itu harus banyak orang tua yang kemudian harus dilatih bagaimana kemudian membiasakan diri bahwa nggak apa-apa melakukan kesalahan, kemudian kita harus rebound. Nah, rebound ini yang harus diajarin, meloncat dari ini salah, kemudian bagaimana kita memperbaiki itu yang harus diajarin. Karena sebagian besar orang tua dan mungkin juga Sobat JK di sini berpikir bahwa kalau namanya kesalahan itu ya harus ada punishment, gitu kan? Nggak berpikir bahwa ini loh harus diurai, itu lalu kemudian kita baru, pengalaman baru. Benar banget itu. Dan itu kalau bisa dari kecil ya, bukan remaja ya. Biasakan dari kecil bahwa anak kecil itu damai dengan kesalahannya dan merasa bahwa setiap kesalahan akan menjadikan dia menjadi lebih kuat lagi. Kemudian yang kurang lagi adalah ada dua nih. Satu, komunikasi. Wah, ini ngeri juga nih. Sekarang saya heran ya, kenapa anak-anak jarang banget ya berkomunikasi dengan orang tua tuh. Nggak semua sih, tapi ya mungkin yang datang ke tempat saya pasti bermasalah ya. Jadi pasti dia tidak punya komunikasi yang baik dengan mungkin yang dipikirkan oleh remaja adalah ketika kita ngomong sama orang tua itu adanya judgement gitu. Jadi udah takut duluan. Bisa. Atau ada yang kasus baru saya tangani itu, karena kalau aku cerita ke mama, ke ibu, itu akan membebani. Nah, nggak ada solusinya. Betul. Gitu ya. Berarti kan nggak ada bridge ya, nggak ada jembatan nih antara anak sama orang tua. Bagaimana kemudian antara anak dan orang tua itu bisa terjadi relasi. Dan ini kan tidak instan, nggak bisa. Kita harus bisa berkomunikasi. Nggak begitu juga. Komunikasi ini dibangun. Makanya seperti jembatan kan, dibangun, harus dibangun. Dari apa? Dari kita memahami. Kalau kita sudah bisa saling memahami antara anak dengan orang tua, itu akan lebih enak. Ada trust dan harus aman nyaman. Aman nyaman tuh maksudnya gini Mbak Kiki. Anak itu seringkali selain di judgment juga merasa bahwa
koridornya yang menentukan orang tua gitu. Ya benar nggak sih? Jadi yang panelnya itu di orang tua. nih, Nah, ini yang perlu rekonstruksi ya di dalam proses pola asuh. Kalau kita sedang berada di dalam proses berkomunikasi dengan anak secara aman nyaman, ya kita harus memberi ruang bagi dia, terutama pada saat anak sudah remaja awal sampai kepada remaja akhir. Terus diberi ruang, seperti apa sih sebetulnya yang kamu mauin itu seperti apa. Kalau dia salah karena belum dewasa kan, kalau dia salah ya oke, kita berikan konsekuensi. Ini loh, kalau kamu kesini tuh kali akan ada ini, kalau ini dan lain sebagainya. Kalau dia tidak bisa juga, lalu dia tetap melakukan, kita bantu dia untuk memaknai itu supaya kemudian bisa berpindah. Nah, ini kan ini kesalahan ini. Yang kayak gitu itu adalah komunikasi yang ideal menurut saya, dan rasanya ini yang jarang. Nah, tapi soalnya sebagian dari orang tua lalu berpendapat bahwa ketika kita mengenalkan anak pada tadi ya resikonya tadi itu ya kan, kita menjelaskan kamu kalau kayak begini loh gitu tuh. Itu malah seperti mengajari anak untuk berbuat ke arah resiko itu. Kan banyak yang punya persepsi kayak gitu tuh. Kenapa kemudian komunikasi kayak gitu nggak terbangun dengan orang tua? Karena takut ya. Gitu. Nah, dan takut kalau anak sampai ke sana kemudian selesai itu ya. Perkembangan itu kan bukan fast furious gitu. Perkembangan itu pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting kalau buat semua fast furious harus langsung cedes. Anak itu kasihan sekali ya. Dia tidak punya ruang. Namanya sebuah pengalaman, ada tumbuh kembang, itu memang penuh dengan jalan yang berliku, dan dari jalan itulah dia bisa belajar. Jangan dikira anak yang kemudian ini labeling sih ya, soalnya ya anak yang kemudian terjerembab di dalam misalnya terlanjur ikut geng misalnya, kemudian dia tidak bisa belajar di situ untuk kembali menjadi baik, itu jangan. Kamu tuh anak geng selesai, itu enggak kan begitu. Oke, kemudian akhirnya dia ketangkap polisi dan lain sebagainya, kemudian ibu bapaknya mengangkat itu, kemudian membahas. Nah, ini yang kurang, menerima dengan penuh penerimaan dan membahas itu kan ya, bagaimana, apa yang terjadi padamu. Kemudian ini pasti kejadiannya begini, kan udah diberitahu, makanya kalau udah diberitahu, nah ini kan kayak adjustment lagi kan jatuhnya gitu. Jadi kita memang harus membuatkan koridor, membetulkan koridornya pada saat anak ini dan itu sejak kecil. Saya memang dengan anak saya begitu, saya buatkan koridor, kemudian dia ngeyel kan, karena sudah anak sekarang tuh kan ngeyel. Kemudian oke, kamu coba itu, tetapi ibu sudah bilang ya konsekuensinya ini, dan itu betul terjadi gitu. Nah kan gitu, ayo coba kita cek kenapa ini terjadi begitu. Dan itu dia akan ya bu, aku minta maaf ternyata ini ya bu ya. Nah oke, nggak apa-apa, ini adalah pengalamanmu. Bapaknya selalu ini pengalamanmu, maka jangan kamu lakukan lagi gitu. Terakhir tadi ya, maksudnya yang kan ada dua ya, yang tadi komunikasi. Ini loh, kebiasaan dan pola hidup sehat itu loh, itu kan nggak dibangun bareng-bareng. Itu soalnya yang kita kenal tuh pola hidup sehat cuman fisik gitu, secara psikis gimana nih Bu? Baik, sebetulnya mens sana in corpore sano sih, sebetulnya dalam jiwa yang sehat terdapat mental yang sehat juga gitu. Nggak bisa dipisahin. Jadi, nggak bisa dipisahin juga. Jadi kebiasaan-kebiasaan sehat seperti olahraga, di dalam olahraga itu bisa terbentuk mental-mental yang kuat juga gitu. Nah, sekarang kita cek nih kebiasaan sehat apa saja yang bisa dibangun bareng-bareng. Nggak harus mahal kan sebetulnya. Tapi ada proses yang bisa dirasakan anak sebagai hal yang produktif, dan itu tidak hanya pada saat remaja, telat kalau remaja, sejak kecil bagaimana kita mengenalkan, tidak hanya nonton gadget, YouTube dan lain sebagainya, itu apa sih sebetulnya ya? Oke, dapat ilmu, tetapi berapa yang sudah habis waktunya, selama berapa jam cuma dapat ilmu seberapa gitu. Kita bandingkan kalau misalnya kita ikut dengan aktivitas apa gitu, misalnya ngedrum atau misalnya aktivitas main robotik atau apa, itu dibiasakan anak kemudian ikut di dalam kalau remaja ya youth camp atau kayak gitu-gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nanti kalau sudah tertanam, dia akan nyari sendiri. Karena tidak tertanam ya dia tidak nyari. Benar. Sehingga most of the time, hampir sebagian waktunya, yang paling sedih, apa yang kamu lakukan kalau spare time? Nonton YouTube, TikTok, berapa jam? Ya nggak tahu ya, 4 jam gitu ya. Wow
gitu ya. Dan itu tuh menambahkan pola depresinya juga gitu, karena dia melihat orang lain tanpa dia melakukan sesuatu kan. Berarti kan sebagai orang tua kita juga harus ikut memfasilitasi remaja gitu ya. Betul untuk sekali. Kemudian mencari apa sih yang bisa bikin dia rilis dari apa namanya kepenatan dia sehari-hari, atau apa hobi atau kegiatan yang bikin dia seneng, yang itu bisa dijadikan apa namanya saluran atau dia lakukan ketika dia dalam masa-masa yang memang butuh releasing gitu ya. Ini relate sama Pemda kan. Kalau nggak ada itu pertanyaan terakhirnya sebenarnya Bu Silvi. Jadi kan nggak cuma tugasnya orang tua, guru gitu yang di dekat-dekatannya, tapi kan juga pemerintah. Karena kan targetnya tadi 2045 Indonesia maju gitu kan. Ya, kira-kira apa nih? Kalau di dalam ilmu saya kan pilarnya memang orang tua, guru dan masyarakat ya. Masyarakat itu diwakili oleh pemerintah daerah, oleh apa namanya media massa dan lain sebagainya. Kalau di KPAI mungkin ada juga atau undang-undangnya itu yang itu memang tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat. Jadi kita ini kalau mau masyarakat dan kaum mudanya yang akan menjadi pemimpin nantinya di 2045 sehat, ya mesti ada memang fasilitas itu. Saya cukup senang ya di Jogja ini banyak kampung wisata, banyak bermacam-macam aktivitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Walaupun mungkin kalau untuk olahraga belum ya, karena tata ruangnya masih sempit gitu ya di kota. Tapi bisa ditata. Saya pernah melihat di Surabaya itu waktu Bu Risma masih jadi wali kota, itu di setiap kecamatan kemantren ya kalau kita ya, itu ada fasilitas olahraga gratis. Jadi nggak usah gede-gede, itu satu lapangan aja, dan lapangan itu warna hijau untuk bulu tangkis, warna kuning untuk main apa dicat-cat gitu sesuai dan futsal gitu, jadi satu gitu. Dan itu anak-anak gratis di sana untuk melakukan fasilitas publik ya. Fasilitas publik gitu. Nah, untuk anak-anak yang mungkin di bawah remaja sudah bagus ya kayaknya ya fasilitasnya, tapi untuk remaja ini kan masih kurang gitu ya. Masih kurang Mereka jadi nggak dapat ruang. Dan akhirnya ya main klite, kejahatan jalanan, ngebut-ngebutan. Kemarin saya dapat klien itu udah anak tunggal, diajak anak temennya jam 1 malam keluar di Sleman ya. Itu kecelakaan dan meninggal, anak tunggal, ibunya yang gitu yang depresi, meninggal bener. Jadi ini hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagaimana memikirkan? Menurut saya ada kebijakannya. Yang kebijakan ini mengarah kepada bagaimana kesehatan mental remaja ini menjadi sebuah isu penting di dalam pemerintahan Kota Yogyakarta. Kan udah kelak kayaknya ya. Udah kota layak anak kan ya, udah di utama. Nah, fokusnya memang bukan anak-anak itu sudah dapat gitu. Yang sekarang memang PR-nya di remaja. Banyak hal yang bisa yang dibuatkan di remaja ini, termasuk diantaranya selain kegiatan adalah dulu ada mading gitu, lomba yang kayak gitu ya. Jadi tidak hanya ruangnya tetapi juga esensi dari aktivitasnya itu. Bagaimana kemudian diperbanyak lagi aktivitas-aktivitas kampung budaya yang menggerakkan adalah remaja. Di mana remaja ini kan sebetulnya banyak banget ya. Jadi konten kreator ya kan kalau sekarang ini di era digitalisasi. KPAI perlu tuh melakukan survei ya. Kayaknya ada survei tentang remaja itu maunya apa sih aktivitasnya? Ada. Nah itu bagus. SMP, SMA itu. Nah itu perlu disampaikan kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan provide. Jadi dana yang gede banget itu bisa dimanfaatkan juga gitu loh. Karena kalau di bidang kesenian, di bidang apa itu masuk gitu sebetulnya aktivitas seperti itu. Dan kali ini sasarannya dari remaja gitu ya. Kelompok yang udah nggak anak tapi juga belum dewasa dan gitu. Belum tersentuh. Nah, itu. Dan rawan gitu. Kemudian yang terakhir adalah semua kalau ditarik hilir yang paling ujung itu selalu keluarga loh. Betul. Gitu. Jadi bagaimana ketahanan keluarga ini bisa betul-betul diperkuat ya. Bagaimana keluarga bisa berfungsi betul itu harus dikuatkan. Artinya gini, bahwa
anak-anak ini sebetulnya kan magnetnya harusnya bukan hanya di teman-temannya, tapi lebih kepada keluarga. Bagaimana keluarga ini menarik untuk menjadi magnet bagi tumbuh kembangnya itu yang itu perlu di Padahal Indonesia katanya negara fatherless 3 di dunia. Betul, nomor 3 loh fatherlessnya. Dan ini penting sekali, apalagi remaja ya sebetulnya. Semakin remaja, semakin tinggi, baik cowok cewek ya. Kalau saya lihat itu semakin jauh dari bapak ya, dari figur bapak. Padahal seberapa penting sih Bu sebenarnya itu? Oh, sangat penting. Jadi begini, kalau saya melihat bangunan anak ini, bapak itu adalah pembentuk frame perilaku. Benar, bapak itu bagaimana anak perempuan maupun anak laki-laki itu yang membentuk kerangka perilakunya itu bapak. Dia akan melihat perilaku bapak. Bapak itu menjadi role model di dalam keluarga. Nah, ibu itu mengisi hati, mengisi emosinya, bagian emosinya. Maka ibu bisa menarik emosi itu dari masakannya gitu ya, sambil membaca doa apapun lah, itu sambil memasak. Kemudian masakan itu menjadi sesuatu yang dirindukan oleh anak-anaknya, sehingga semua masalah akan kembali kepada ibu. Kalau dia mempunyai masalah, dia akan bisa ketarik pada ibu. Nah, kalau itu fungsi itu diganti go food. Itu akan jadi susah kan gitu. Jadi sesibuk apapun itu memang masih penting ya, bagaimana mengisi emosi itu melalui masakan itu, kemudian ngobrol dengan anak dari sisi emosi itu ibu. Tetapi pembentuk frame perilaku itu bapak. Nah, maka kemudian pada saat dikatakan sebagai nomor 3 fatherless, ya yang hilang itu bagaimana kerangka perilaku itu lemah. Nah, ini yang harus kita banyak susulin gitu ya. Hampir setiap ayolah kita berdayakan keluarga ini ya. Keluarga itu kan tidak mungkin juga ibu aja gitu. Kalau kebetulan memang single parents ya pasti ibu gitu. Tetapi kan pasti ada peran bapak, walaupun misalnya belum meninggal tapi bercerai, ya harus tetap berkomunikasi untuk membuat mengisi itu ya, peran itu. Bagaimanapun juga kerangka perilaku itu bukan justru berasal dari ibu, tapi lebih banyak dari bapak. Jadi biasanya kalau ditanya, aku belajar mengenai kekuatan diriku, kekuatan atau bagaimana aku bertindak, bagaimana aku berpikir dan lain sebagainya, itu melihat bapaknya. Tapi aku belajar dari kelembutan dan bagaimana berelasi sosial, bagaimana menggunakan empati itu dari ibu. Biasanya gitu biasanya. Nah, ini karena sudah terakhir nih, sesi terakhir nih ya. Nah, kira-kira ya, kalau untuk pesannya Bu Sylvie untuk Sobat YK apa nih untuk peningkatan kesehatan mental remaja? Pertama untuk orang tua dulu ya. Yang pertama itu jangan pernah menyepelekan perasaan anak. Betul. Apapun itu. Jadi ya positif ya negatif, apalagi negatif ya. Jangan pernah menyepelekan atau hanya mendengarkan selintas ya. Karena itulah sumber dari kita, bagaimana kita bisa membangun dirinya. Jadi perasaan anak, apapun itu reaksinya atau yang disampaikan oleh anak, itu harus menjadi sesuatu yang penting, dianggap penting dan dibicarakan, dan kemudian menjadi sebuah pengikat komunikasi. Kemudian ada proses pembiasaan kepada anak-anak sejak kecil nih ya. Sejak kecil ada berapa sih? Saya rasa kok orang tua itu seringkali kehilangan kepercayaan pada anak bahwa anak mempunyai potensi. Nah, ini sejak kecil diberi ruang, yaitu termasuk salah itu tadi, jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang momok besar gitu ya. Sesuatu yang bisa diperbaiki, selalu dilindungi, diselamatkan dari itu, dari kesalahan itu, nanti anak ini akan tidak bisa belajar dari pengalaman hidupnya. Kemudian yang ini memastikan bahwa anak ini benar-benar ada di dalam koridor yang bisa direngkuh ya. Jadi kalau kita merasa kok aku nggak connect ya, nah itu segera untuk menyambung dengan anak lagi gitu ya. Karena kalau kok aku nggak connect dan biarkan saja, ya putus beneran loh itu. Itu mungkin Mbak Kiki yang untuk orang tua. Kemudian kalau untuk remaja, ada satu hal yang bahwa teman-teman ini kan memang perlu menyadari bahwa kondisi fasenya itu tidak mudah, dan tapi itu dialami oleh semua orang.
Kalau ada yang lain berhasil, kalian juga punya potensi untuk berhasil. Jadi menghadapi turbulensi dari masa remaja itu bisa dipersepsikan atau diubah caranya lebih asik gitu ya, bahwa aku akan mengalami perubahan, itu dikenali dulu. Ya ampun, aku mengalami perubahan, kok aku jadi pagi aku ngerasa kayak gini, sore oke, itu adalah ya remaja. Pagi pengen apa, siangnya sudah berubah lagi, ya itulah remaja gitu. Itu dikenali dulu dan berdamailah dengan itu, sehingga kalian bisa lebih mudah melalui. Terakhir, banyak-banyaklah menggunakan waktu untuk membangun diri, karena waktu yang dibuang hanya untuk mengisi waktu kosong seperti melihat medsos dan lain sebagainya, tidak banyak bermakna buat kalian. Carilah kesempatan, karena tersedia banyak sebetulnya. Nanti pemerintah daerahnya juga mensuplai lebih banyak, pemerintah pusat juga, internasional juga. Banyak kok kesempatan-kesempatan kalian untuk bisa menguji kekuatan diri. Semakin banyak teruji, kalian akan semakin kuat. Gitu. Oke, terima kasih Bu Silvi. Sama-sama. Kita udah kurang lebih 40 menit ya bersama-sama, dan Sobat YK, kita tadi dari awal sudah membahas apa kemudian menyebabkan kesehatan mental remaja itu menjadi buruk, mulai dari masalah internal, kemudian eksternal juga tadi oleh Bu Silvi sudah diberikan juga apa sih yang harus dilakukan sebagai remaja, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, guru, lalu kemudian lingkungan, bahkan pemerintah gitu. Nah, kita tidak bisa sendirian tentu saja untuk bisa meningkatkan kesehatan mental remaja menuju Indonesia Maju 2045. Butuh peran serta semua pihak, maka penting kerjasamanya, dan kita akan mulai lakukan dari sekarang. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat YK semua. Sampai ketemu lagi di acara Ngobrol YK yang lain bareng dengan KPAID Kota Yogyakarta. Salam sehat selalu, anak terlindungi, Indonesia Maju. Yeay. Terima kasih. Alhamdulillah, makasih ya.